Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang analisis aktivitas pendanaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Evi Yuliani dengan NIM 2023-12084 dan rekan saya. Saya Nadifa Rizka Amalia dengan NIM 2023-12092. Pendanaan utang adalah suatu metode pengumpulan modal yang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga seperti bank, lembaga keuangan, atau individu. Modal ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional bisnis. Dalam hal ini, perusahaan berkomitmen untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Jenis utang ada dua, yaitu utang jangka panjang dan jangka pendek. Utang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang pelunasannya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya obligasi, debentur, dan wesel. Yang kedua, utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan yang pelunasannya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya pinjaman berulang, tagihan diskonto, dan surat berharga komersial. Perlakuan akuntansi. 1. Utang jangka panjang selalu dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai sekarang, bukan sebesar nilai nominal. Nilai sekarang ini disebut biaya perolehan yang diamortisasi. Yang kedua, laporan laba rugi akan mencerminkan beban bunga dan tidak melakukan pembayaran kupon. Yang ketiga, pembayaran kupon merupakan arus kas keluar yang mengurangi arus kas dari aktivitas operasi. Yang keempat, amortisasi diskonto obligasi akan ditambahkan pada nilai tercatat obligasi saat ini mencerminkan nilai sekarang yang terbaru. Pengungkapan terkait utang. Perusahaan diharuskan untuk melaporkan perincian terkait utang jangka panjang dan jangka pendek pada catatan atas laporan posisi keuangan. Catatan pengungkapan utang memberikan informasi terkait dengan jatuh tempo utang masa depan yang sudah diantisipasi. Perincian mengenai provisi kontraktual seperti jaminan dan perjanjian, saldo yang belum digunakan dalam fasilitas kredit, dan informasi terkait lainnya yang berhubungan dengan utang perusahaan. Selanjutnya adalah sewa. Sewa merupakan suatu perjanjian kontraktual antara pemberi sewa atau pemilik dan penyewa atau pengguna. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pemberi sewa selama masa sewa. Sewa dibedakan menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Perbedaan sewa pembiayaan dan sewa operasi. Pada pemeliharaan, sewa pembiayaan, penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan. Jangka waktu biasanya lebih panjang daripada sewa operasi. Pada pencatatan, objek sewa dan kewajiban sewa diakui dalam laporan posisi keuangan. Biaya lebih tinggi di awal, menurun seiring waktu. Pada sewa operasi, pemeliharaan pemberi sewa bertanggung jawab atas pemeliharaan. Jangka waktu biasanya lebih pendek daripada sewa pembiayaan. Pencatatan, sewa diakui sebagai pendapatan sewa dan aset atau kewajiban tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Biaya konstan selama durasi sewa. Pada karakteristik sewa pembiayaan dan sewa operasi, penyewa melakukan pembiayaan di luar laporan posisi keuangan. Pembiayaan off balance sheet mengacu pada kenyataan bahwa aset sewaan maupun liabilitas yang berkaitan dengan aset tersebut tidak dicatat pada laporan posisi keuangan. Ketika sewa dicatat sebagai sewa operasi, meskipun seluruh manfaat dan risiko yang terkait dengan kepemilikan aset dialihkan kepada penyewa. Selanjutnya adalah kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Liabilitas kontingensi dapat timbul dari proses hukum, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim yang ditimbulkan dari garansi dan catat produk, jaminan kerja, ketetapan pajak, risiko diri tertanggung, dan kerugian aset akibat bencana. Kerugian kontingensi harus memenuhi dua kondisi sebelum perusahaan mencatatnya sebagai kerugian. Yang pertama, harus ada kemungkinan besar bahwa aset akan mengalami penurunan nilai atau liabilitas yang timbul. Secara implisit, kondisi ini akan ada kemungkinan besar suatu peristiwa di masa depan yang akan menegaskan kerugian tersebut. Yang kedua adalah jumlah kerugian harus diestimasi dengan andal. Contohnya yang biasanya memenuhi kedua kondisi ini adalah kerugian piutang tak tertagih dan kewajiban terkait garansi produk. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penanda
penandatanganan kontrak penerbitan, pesanan, pembelian bukan merupakan transaksi penyelesaian. Sebagai contoh, suatu kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli produk atau jasa pada harga yang telah disepakati, dan kontrak pembelian untuk aset tetap yang meminta pembayaran selama konstruksi. Selanjutnya, pembiayaan off balance sheet atau pembiayaan di luar laporan posisi keuangan. Pembiayaan ini mengacu pada tidak tercatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Pendanaan di luar neraca atau laporan posisi keuangan diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban, diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk menggantikannya. Sebagai contoh, perusahaan maskapai penerbangan. Bagaimana mereka menggunakan off balance sheet ini? Banyak maskapai penerbangan memiliki pesawat terbang di masa lalu. Ini berarti mereka memiliki aset signifikan yang harus mereka laporkan di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Jika sejumlah besar modal seperti pinjaman digunakan untuk membeli pesawat, itu juga nantinya akan dimasukkan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Hal ini tentunya akan meningkatkan adanya rasio utang terhadap ekuitas perusahaan penerbangan dan berpotensi membuatnya terlihat kurang menarik bagi investor maupun kreditor. Sehingga perusahaan-perusahaan penerbangan mengubah pengaturan ini. Sebagai gantinya, sebagian besar maskapai penerbangan menyewa pesawat dan bekerja sama dengan perusahaan penyewaan dan menjaga pengeluaran itu tetap di luar neraca atau laporan posisi keuangan. Dengan begitu, maskapai penerbangan tidak perlu lagi meminjam sebanyak mungkin untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada perusahaan leasing, dan tentunya ini mengurangi utang yang mereka miliki. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Analisis atas ekuitas harus memperhitungkan beberapa pengukuran serta standar pelaporan ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut bisa mencakup: pertama, mengklasifikasikan dan membedakan antara sumber utama pendanaan ekuitas. Kedua, memeriksa atas hak untuk kelas pemegang saham dan prioritasnya dalam likuidasi. Ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Keempat, mengkaji kontrak, hukum, dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Dan terakhir, menilai persyaratan dan ketentuan efek konversi, opsi saham, dan pengaturan lain yang menyangkut potensi penerbitan saham. Modal saham. Modal saham merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbal hasil atas aset dan layanan. Ada dua jenis dasar modal saham. Pertama, saham preferen, yang merupakan suatu kelas khusus saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dinikmati oleh saham biasa. Atau pada jenis saham ini memberikan investor hak-hak istimewa dalam proses penanaman modalnya, seperti dalam hal pembayaran dividen, penerimaan keuntungan, serta didahulukan dalam klaim atas aset tertentu. Kedua, ada saham biasa, yang merupakan suatu kelas saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung resiko dan hasil akhir dari kinerja perusahaan. Dalam modal saham, dipisahkan menjadi dua untuk menurut kenaikan maupun penurunan. Pertama, untuk sumber kenaikan modal saham yang beredar. Ini berasal dari pertama, penerbitan saham, konversi debentur dan saham preferen, penerbitan sesuai dengan dividen saham dan pemecahan nilai nominal saham atau stock split, kemudian penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, dan terakhir penerbitan sesuai dengan opsi saham dan waran yang dilaksanakan. Kemudian untuk sumber penurunan modal saham yang beredar, ini pertama yaitu pembelian dan penghentian saham, kedua pembelian kembali saham atau story buyback, kemudian pemecahan saham terbalik atau reverse stock. Selanjutnya, saldo laba. Saldo laba merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan. Akun saldo laba mencerminkan akumulasi laba yang tidak dibagikan atau laba neto dari perusahaan sejak berdirinya. Berikut yang termasuk saldo laba. Pertama, ada dividen tunai, yang merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen tunai merupakan bentuk dividen yang paling umum setelah diumumkan, yang merupakan liabilitas perusahaan. Kedua, ada dividen saham, yang merupakan distribusi saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham secara pro rata.
atau dividen saham ini adalah kapitalisasi laba secara permanen. Kemudian